Sahabat tercinta, ya, coba Anda lihat lagi video saya ketika membahas buku Menelanjangi Strategi Jin, ya. Dan itu sudah dibahas di YouTube saya. Jadi Anda bisa lihat di Aam Amiruddin Official Channel. Di situ ada pembahasan tentang persamaan dan perbedaan antara jin dan manusia. Nah, mungkin itu membantu jawaban ini lebih detail. Oke, saya akan jawab pertanyaan ini. Mungkinkah manusia itu disukai oleh jin? Mungkinkah? Mungkin. Bisa terjadi. Gitu. Karena jin juga sama seperti kita. Ada yang berjenis laki-laki, ada yang perempuan juga. Coba lihat surat Jin ayat 6. Wa annahu kana rijalum minal insi ya'udzuuna birijalim minal jin fazaduhum rahaqa. Ada laki-laki dari bangsa jin. Nah, jadi jin itu mengenal gender, bisa laki, bisa perempuan. Makanya di dalam surat Al-Kahfi ayat 50, jin itu berketurunan. Ya. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum aduwwun bi'sal lidzalimina badala. Anda lihat dalam surat Al-Kahfi ayat 50. Apakah kamu mau menjadikan iblis dan keturunannya? Masih ingat? Yang namanya iblis itu kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Jadi kalau Anda dengar kata iblis itu tuh jin. Menurut Al-Kahfi ayat 50. Fasajadu illa iblis kana minal jinni. Jadi iblis itu jin, saudara-saudara. Jadi kalau Anda menemukan di Quran iblis itu teh jin yang fafasaqo amri rabbi, durhaka kepada Tuhan, itu disebut iblis, padahal dia itu jin dari bangsa jin. Nah, apakah kamu mau menjadikan jin dan keturunannya jin yang durhaka? Karena jin juga seperti kita. Wa anna minna sholihun wa minna duna dzalika kunna taraiqa qidada. Ya, di antara kami ada yang soleh, di antara kami ada yang tidak soleh, kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Jadi jin itu ada yang tidak soleh. Apakah kamu mau menjadikan jin yang tidak soleh dan keturunannya? Nah, makanya jin itu berketurunan. Kalau jin itu berketurunan, tentu saja ada jin yang laki-laki, ada jin dan perempuan. Nah, kalau Anda bertanya, mungkinkah jin itu menyukai, jin laki-laki itu menyukai manusia, ya, perempuan dari kalangan manusia? Kalau Anda baca pernyataannya Syekh Ibnul Qayyim, ya, beliau mengatakan sangat mungkin. Kalau bicara mungkin, ya mungkin. Gitu. Tapi, saudara-saudara sekalian, tetap saja kita dan jin itu fitrahnya berbeda. Fisik kita ini kategorinya zahir, tampak, ya. Sementara jin itu ghaib, ya. Fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun. Aku bersumpah dengan makhluk yang tampak, dengan makhluk yang tidak tampak. Siapa makhluk yang tampak? Kita, manusia. Siapa makhluk yang tidak tampak? Jin, ya. Nah, di dalam surat yang lain dikatakan, ya, innahu huwa yarakum min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya jin itu melihat kamu dan kamu tidak bisa melihat mereka. Jadi fitrah jin dan manusia itu udah beda. Jasad kita dan jin itu berbeda. Jadi kalau bicara apakah ada jin yang suka kepada manusia, boleh jadi iya. Ya, tapi bisakah jin dan manusia menikah? Ya, kalau bicara memungkinkan atau tidak, jawabannya iya. Tetapi haram hukumnya karena keluar dari fitrah. Itu yang saya kutip dari tulisannya, pernyataannya Syekh Ibnul Qayyim dalam bukunya Ar-Ruh. Ya, Anda bisa cek itu. Tapi buku itu belum diterjemahkan, ya. Ar-Ruh. Nah, itu dibahas tentang masalah kemungkinan-kemungkinan itu. Pertanyaannya, jadi gimana Ustadz?
kalau ada orang yang susah dapat jodoh, apa benar dia disukai oleh jin? Nah, Anda jangan percaya dengan ramalan-ramalan. Anda kudu percaya dengan sebuah keyakinan bahwa jodoh itu ada pada tangan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan yang menjadi suami Anda, menjadi istri Anda itu bukan pilihan Anda, tapi yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ibu coba tatap suaminya. Itu pilihan Anda atau takdir dari Allah? Ya, pilihan dan takdir. Oke, memang ada yang karena memilih, lalu Allah menakdirkan. Mungkin nggak Anda memilih, tapi Allah tidak menakdirkan? Ya mungkin. Anda dulu ketika kuliah itu dari semester 1 sampai semester 7, suka terhadap Yuyun. Wah, mau tidur ingat Yuyun, bangun tidur ingat Yuyun, di kampus yang dibicarakan Yuyun. Ya Yuyun juga suka sama Anda, ya gitu. Yuyun juga sama. Mau tidur ingat Asep, bangun tidur ingat Asep, di kampus sama Asep. Nah, tapi Yuyun suaminya sekarang siapa? Ridwan sekarang. Suaminya itu bukan Asep tapi Ridwan. Ya, Asep istrinya siapa sekarang? Ya, bukan Yuyun, tapi Tuti. Nah, teman-teman sekalian, jadi kita ini menikah bukan dengan orang yang kita pilih, tapi menikah dengan orang yang Allah takdirkan untuk kita. Catat itu. Anda walaupun senangnya, sukanya luar biasa terhadap Yuyun. Wah, ya Yuyun juga suka banget sama Anda. Kalau nggak ada garis takdir, nggak akan nikah. Nggak. Percaya ke saya, nggak akan. Gitu. Makanya kita katakan inilah yang Allah gariskan kepada saya. Inilah yang Allah takdirkan kepada saya. Makanya suami istri itu bagian dari garis takdir Allah. Anda harus percaya itu. Ya, jangan percaya sama ramalan-ramalan. Anda susah dapat jodoh karena Anda disukai oleh jin, ya. Nggak usah percaya sama yang begitu. Bahwa kemudian secara analisa memang ada jin yang suka, tapi tidak ada kaitan dengan masalah susahnya Anda dapat jodoh. Jodoh mah dari Allah, saudara-saudara sekalian. Jodoh itu dari Allah. Makanya mintalah kepada Allah yang memberikan jodoh. Dan jodoh itu rezeki. Ya, makanya kan ada yang rezekinya bagus, ada rezekinya yang kurang bagus, ya kan? Begitu. Ada seorang wanita, boleh jadi dia nggak soleh-soleh banget, tapi dapat suami yang soleh. Udah gitu teh pinter, udah gitu teh kaya, kan gitu. Ada seorang suami dapat istri yang luar biasa solehnya. Ya, padahal si suami ini nggak soleh-soleh banget gitu. Nggak pinter-pinter banget gitu, bahkan cenderung bodoh. Tapi istrinya pinter, soleh, bager. Ya, jadi ternyata yang jadi pasangan hidup kita itu yang Allah takdirkan untuk kita. Nah itu kudu tertanam dalam pikiran dan hati kita bahwa jodohku adalah takdirku. Ya itu sudah. Makanya jangan suka kenapa ya menggugat gitu. Kenapa ya kok jodoh saya kayak begini ya? Ya sudah, jalani saja. Sudah, itu garis takdir. Nah ini merupakan ujian. Ingat tadi di pertanyaan pertama ada masalah ujian, musibah, ya, azab. Nah semoga aja ini ujian. Ya ujian lah. Makanya innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ya, anakmu, keluargamu, hartamu itu bisa jadi ujian untukmu. Dan kita bisa menemukan dalam Al-Quran, ya, bagaimana para nabi itu dihadirkan dengan ujian-ujiannya. Nabi Nuh diuji dengan anak dan istrinya, Nabi Lut diuji dengan istrinya, Asiyah diuji dengan suaminya, Nabi Ayub diuji dengan penyakitnya, ya. Nabi Sulaiman diuji dengan kekayaannya. Semuanya sudah terwakili di dalam Al-Quran ujian-ujian itu. Balik ke pertanyaan Anda, jadi Anda jangan pernah percaya dengan ramalan-ramalan bahwa Anda susah dapat jodoh itu karena disukai oleh jin. Nggak usah percaya sama yang begitu. Anda harus percaya
bahwa jodoh itu merupakan takdir dan rezeki. Setiap orang punya takdir, punya rezeki yang berbeda-beda. Tugas kita bermohon kepada Allah agar diberi jodoh yang terbaik. Sudah itu saja, ya. Nggak usah terjebaklah dengan ramalan-ramalan yang kadang-kadang membuat kita putus asa. Wallahu a'lam bishawab.